Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa kami merasakan dalam penyertaan dan juga berkat-Mu yang nyata bagi kami. Dan pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Mazmur pasal 32, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah standar kebahagiaan menurut kerajaan Allah. Nah, bagi kita manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak aspek yang membuat kita bahagia. Mungkin uang kita banyak, kita bisa berbahagia. Kita memiliki rumah yang cantik, kita bisa berbahagia. Kita memiliki suami atau istri yang ganteng atau cantik, kita juga bahagia. Ataupun kita memiliki anak yang sehat dan cerdas, itu juga bisa membuat kita bahagia. Namun hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini dan kita hanya mengandalkan akan kebahagiaan di dunia ini, maka itu adalah hal yang sia-sia. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah sesuatu yang tidak bersifat abadi. Pada akhirnya ini semua akan kita tinggalkan. Lantas kita juga perlu untuk mengejar apa yang menjadi sebuah kebahagiaan kita di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Nah, lantas apa yang membuat kita sebagai manusia yang saat ini bisa merasakan akan kebahagiaan dalam sebuah kehidupan kerajaan Allah? Nah, tentu pemazmur mengatakan kepada kita semua bahwa standar atau bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup sebagai kerajaan Allah adalah bagaimana segala dosa dan kesalahan kita dapat diampuni Tuhan dan kita datang berserah kepada Tuhan. Nah, itulah sebuah situasi, sebuah kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita bisa hidup dalam kerajaan Allah, bahwa kita mendapatkan pengampunan dosa dan bisa berbahagia di dalamnya. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pemahaman ini mau menekankan kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan saat ini yang kita jalani, apa yang kita miliki, kebahagiaan, harta benda, suami atau istri yang ganteng dan cantik, anak-anak yang cerdas dan sehat, itu kita harus barengi dengan rasa takut akan Tuhan. Bahwa apa yang sudah kita peroleh pada saat ini, itu semua berdasarkan kasih Tuhan yang sampai kepada kita. Ketika kita tidak takut akan Tuhan dalam segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, maka kebahagiaan yang kita miliki saat ini itu adalah sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu, ibarat sepeda motor rusak, maka akan kita bawa ke bengkel. Ketika televisi kita rusak, kita akan bawa untuk perbaiki. Namun ketika kita merasakan hidup kita penuh dengan dosa, maka kita juga harus perbaiki dengan kita datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan mengubah kehidupan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik
Sehingga ketika kita pun masih hidup di dunia ini, kita boleh untuk merasakan kebahagiaan dalam situasi hidup bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah yang bisa kita rasakan pada saat ini. Mari bersama-sama hidup kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, dan mengubahkan kehidupan kita lebih baik, agar setiap perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini boleh merasakan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah penguatan dan pedoman bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Roh Kudus mulai menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.